Welcome to Carvaganza and let's talk about cars. Sekarang kebetulan kami lagi di acara otomotif terbesar di Indonesia tahunan, terutama di tahun 2021 ini, Gias 2021. Dan Carvaganza akhirnya kembali lagi ke segmen milenial versus kolonial, dan sekarang udah sama saya Bang Munawar Halil. Halo Bang. Akhirnya kita duet lagi. Duet lagi di Setelah sini. sekian lama nggak pernah in frame bareng ya. Iya, sibuk. Sibuk banget kayaknya. Ya, di Gias 2021 nih akhirnya kita pameran lagi. Dan yang menarik, di Gias ini makin banyak mobil-mobil elektrifikasi, entah itu hybrid atau full electric. Bahkan kita juga punya booth untuk bawa soal atau sharing informasi soal mobil-mobil elektrik dan hybrid bahkan ya. Menarik ya untuk bahas soal mobil-mobil elektrik, karena perkembangannya kurang lebih sekitar hampir 2 tahun belakangan itu banyak banget model-model baru yang bisa dan diluncurkan di Indonesia untuk bisa dimiliki oleh konsumen. Kalau menurut Bang Khalil sendiri, kayak apa sih melihat perkembangan industri kendaraan elektrik di Indonesia atau bahkan global? Iya. Jadi kalau ngomong mobil listrik, ya kita suka nggak suka, cepat atau lambat harus pakai mobil listrik. Itu Kenapa satu. tuh? Ya karena memang kebutuhan secara global kita harus menyelamatkan bumi ya. Kita mengalami krisis global warming, udah berapa dekade terakhir kita seluruh dunia itu concern di situ, prihatin. Baru-baru ini aja ada COP26 yang di Glasgow juga membahas soal lingkungan. Nah, otomotif ini kan termasuk salah satu bukan hanya industri tapi juga perilaku manusia yang menyumbang emisi terbesar, begitu. Yeah. Nah, jadi otomotif adalah salah satu yang bisa mengurangi emisi melalui mobil listrik. Kenapa mobil listrik? Karena saat ini hanya teknologi baterai itu yang cukup masuk akal dan secara ekonomi lebih relatif terjangkau. Kita idealnya akan menuju hidrogen, tapi menuju ke sana itu masih panjang karena masih sangat mahal ya, dan kita belum menemukan teknologi yang safe ya. Dan memudahkan ya, reusable-nya semuanya buat kita semua. Nah, makanya tren sekarang itu memang mobil listrik, battery electric vehicle. Nah, mau nggak mau kita akan ke sana gitu. Tapi kan tadi sempat dibilang kalau hidrogen itu sebenarnya salah satu goal utamanya. Tapi itu apa karena dari setiap pabrikan yang udah mencoba develop teknologi powertrain bertenaga hidrogen itu porsinya itu nggak sebesar untuk battery electric vehicle? Ya karena untuk R&D-nya mengembangkan teknologi hidrogen itu jauh lebih mahal. Ada yang saya pernah baca malah katanya hampir semahal mengembangkan energi nuklir untuk kebutuhan hari-hari, tapi dengan yang safe ya. Kalau sekarang kan reaktor nuklir untuk pembangkit listrik sudah ada, bahkan kapal induk ya juga sudah ada, tapi tetap unsur safety-nya kan yang jadi concern. Nah, hidrogen juga kalau tidak dikelola dengan baik kan berpotensi juga, gitu ya, karena bisa jadi senjata pemusnah massal juga. Dulu pernah ada meledak kan reaktor nuklir gitu. Iya, nah, bom hidrogen juga pernah dilakukan. Nah, jadi sampai kita tiba ke situasi atau ke momen penting kita bisa menjadikan hidrogen sebagai bahan bakar yang berkesinambungan dengan biaya yang murah dan dengan penanganan yang aman gitu, dan buat semua orang baru ideal. Tapi sekarang kita belum sampai di sana. Ya, yang paling masuk akal ya baterai pada saat ini. Karena juga untuk teknologi nuklir itu masih minim banget yang pakai di seluruh dunia. Betul, bahkan untuk nuklir pun negara yang maju ya. Betul, dan itu juga kan menyangkut soal politik ya. Jadi kayak Korea Utara mungkin dia mampu bikin nuklir hidrogen, tapi karena ya politik global, geopolitiknya itu
ya begitulah, nggak bisa bebas begitu, karena takut disalahgunakan begitu. Banyak perbedaan pandangan juga ya masih soal nuklir. Nah kalau baterai ini ya baterai itu kan lebih umum ya, artinya semua barang-barang hari-hari kita juga ya elektronik sudah ya menggunakan baterai gitu. Mungkin juga relevan sama mainan zaman kecil ya. Itu semua udah pakai baterai kan dari kecil. Iya. Nah, itu juga yang kita banyak tidak tahu bahwa sejarah otomotif itu prototipe mobil pertama itu sebenarnya mobil listrik. Mobil prototipe untuk massal? Yes. Oh, prototipe ya. Prototipe ya, yang nggak jadi diproduksi tapi ya. Iya, ketika kita menemukan mobil kereta yang tidak ditarik oleh kuda, itu penggeraknya itu ya baterai pada saat itu gitu. Nah, cuman karena pada zamannya pun teknologi baterai itu masih sangat advance, secara ekonomi tidak masuk akal untuk dikembangkan dan dijadiin komoditas. Akhirnya pada saat bersamaan orang menemukan minyak bumi dan pengolahannya, dan ternyata minyak itu lebih melimpah pada saat itu karena bahan baku listrik ini kan sangat spesifik ya, kayak litiumnya dan lain-lain. Nah, minyak bumi melimpah. Nah, jadi semua orang akhirnya bikin mesin internal combustion engine. Ya, jadi bisa dibilang mobil listrik itu udah ada dari lebih dari 100 tahun yang lalu. Lebih dari 100 tahun yang lalu. Tapi mungkin emang belum diproduksi saat itu untuk penggunaan massal. Betul, hanya untuk kepentingan riset sebetulnya gitu. Nah, tapi artinya ini teknologi bukan datang kemarin sore. Nah, iya, karena kelihatannya juga baru mungkin 10 tahun belakangan benar-benar kelihatan. Nah, sebetulnya kalau kita ngomong mobil listrik, arah ke sana itu udah 30-40 tahun lalu juga sudah ada. Dulu Chevrolet pernah bikin Chevrolet Volt, kalau Wahyu ingat ya. Tahun 90 mereka meluncurkan itu. Tapi lagi-lagi waktu itu di Amerika itu jadi skandal. Itu kenapa tuh skandal? Jadi skandal, entah bagaimana itu proyek yang tadinya untuk mass product, untuk dijual massal, itu diaborsi. Diaborsi, saya nggak ngerti kenapa, tapi ada gosip-gosip pada saat itu. Itu karena campur tangan Kongres Amerika. Jadi yang dilobi oleh para pengusaha minyak. Oh, jadi ujung-ujungnya politik juga ya, yang menghambat perkembangannya mobil listrik. Jadi konglomerat minyak ini merasa ini ancaman ini. Kalau semua orang naik mobil listrik, siapa yang beli minyak bumi gitu. Sementara mereka udah investasi gila-gilaan di situ. Nanti nggak ada yang beli bensin lagi kalau semua mereka mobil sudah listrik. kaya raya dari minyak bumi. Gitu. Oh, I see. Nah, jadi kemudian itu ya saya bilangnya aborsi lah ya, nggak diteruskan proyek itu. Baru terakhir ini, nah kita harus berterima kasih kepada Cina sebetulnya. Jadi kalau Cina yang paling getol, dia against all odds, dia nggak peduli dengan apa kata dunia, dia bikin sendiri awalnya. Yang itu kemudian pelan-pelan memaksa. Mungkin Jepang udah bikin duluan, tapi seperti Nissan Leaf itu kan cukup lama gitu. Tapi kan sepertinya jalan di tempat, penjualannya juga nggak naik-naik ya. Setahun masih 70-80 ribu gitu. Walaupun diklaimnya mobil listrik paling laris penjualannya di dunia ya, untuk Nissan Leaf. Mungkin yang buatan Jepang ya. Tapi kalau yang buatan Cina jauh sekali gitu. Nah, Cina sendiri kan punya banyak sekali brand yang memproduksi mobil listrik. Dan dalam 5 tahun ini mereka udah menguasai saya kira lebih dari 60-70% mobil listrik global. Gitu. Nah, China dia tidak punya beban politik dia tidak untuk itu. Jadi untuk negaranya sendiri juga ya. Mungkin yang lain masih kayak Amerika, dia masih lihat dia tambang minyak di Timur Tengah. Dan ini kan sangat rentan dengan konflik geopolitik gitu. Nah, jadi kalau ngomong mobil listrik, kita ngomong energi. Ngomong energi, kita ngomong geopolitik lagi-lagi gitu. Tapi bukannya walaupun banyak dan penjualannya benar-benar laris, kebanyakan mobil listrik produksi di Cina itu emang dipasarkannya ya di negaranya sendiri. Betul. Belum banyak yang diekspor atau dijual ke banyak negara lain. Iya. Nah, roadmap mereka untuk mobil listrik itu lebih terintegrasi dan fokus ke dalam negeri lebih dulu.
sebelum keluar ya. Karena kita ingat sampai 20 tahun yang lalu tuh Beijing itu adalah kota yang sangat polutif. Polusinya paling gila itu Beijing. Sekarang pelan-pelan turun gitu. Karena penggunaan kendaraan listrik, terutama transportasi publik, itu udah hampir semuanya elektrik. Oh, jadi CO2-nya jauh berkurang ya, betul. Emisinya. Iya, jadi langit juga lebih bersih gitu. Nah, mungkin target berikutnya mereka setelah di dalam negeri baru keluar gitu. Nah, kita lihat sekarang hari ini di Gias kan ada Wuling ya. Iya, ada Wuling. Wuling yang juga kan pamerin mulai dua mobil EV listrik ya, mini, yang mini ya. Ya, mini EV. Saya berharap sebetulnya semua pabrikan juga mulai merintis ke arah sana. Mungkin tidak bisa jualan tahun ini, tapi kan tetap harus masuk untuk merintis ke masa depan. Review gitu. Ke customer, ke pemerintah, betul. Mereka bisa seperti ini dan kalau emang prospeknya bagus, mungkin ya nggak akan lama lagi mereka akan jual dan bahkan produksi di Indonesia. Betul. Nah, sebetulnya produk apapun kalau itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pasti laku. Ya, dan mudah didapatkan, aturannya jelas gitu, pasti laku ya. Cuma kan hambatannya hari ini masih mahal. Ya, masih mahal. Tapi kalau menurut Bang Khalid sendiri, sebagai sosok yang lebih senior dari saya, udah punya pengalaman jauh lebih banyak di dunia dan industri otomotif. Tanggapannya soal mobil listrik itu gimana? Apa harusnya seperti apa dan yang ideal kayak gimana untuk mobil listrik? Ya, idealnya sih mobil listrik itu harganya sama lah dengan mobil konvensional yang masih menggunakan bensin atau diesel. Harusnya bisa bersaing ya harganya? Harganya lebih bersaing lah, tapi kan faktanya hampir 2 kali lipat harganya gitu. Nah, itu kalau kita ngomong mengakselerasi supaya orang bermigrasi, shifting dari mobil berbahan bakar fosil ke listrik, baterai ya. Nah, tapi faktanya begitu. Nah, saya kira ada masih banyak PR yang harus dikerjakan oleh pabrikan maupun pemerintah. Jadi pemerintah satu sisi kan kita sudah punya roadmap menuju netral climate itu. Jadi 2050 kita harapkan dari kendaraan sektor transportasi publik maupun private itu udah zero emission 2050. Itu cuma tinggal kurang lebih 30 tahun lagi. Nah, kita udah nggak punya emisi lagi. Nah, kita udah punya roadmap sesuai kesepakatan Paris 2019, tiap 5 tahun itu kita tinjau. Nah, saya berharap dipercepat. Nah, roadmap kita itu memang sudah bagus, walaupun masih ketinggalan dibandingkan negara-negara lain. Contoh misalnya, roadmap kita untuk mobil listrik itu 2019 sampai 2024, itu antara lain yang saya baca adalah pemerintah menyiapkan infrastruktur, charging station, penyediaan daya listrik, ya. Nah, itu tugasnya ke PLN. Jadi PLN ditugaskan untuk membangun stasiun pengisian kendaraan listrik untuk umum, SPKLU. Itu seperti pom bensinnya Pertamina lah. Iya, benar. Nah, terus kemudian juga menyiapkan infrastruktur pendukung lainnya. Sudah sih, saya lihat PLN juga sudah mulai membangun, tapi menurut saya masih sedikit ya. Sebenarnya kalau nggak salah itu mereka udah mulai dari tahun 2017 untuk sosialisasi soal SPKLU ya. Tapi entah kenapa baru setahun belakangan kelihatan benar-benar masif untuk ekspansi jaringannya sama variasi fasilitasnya. Ya, fasilitasnya juga saya baca juga mereka kasih diskon potongan ya untuk penambahan daya dan lain-lain. Sudah bagus. Nah, cuman lagi-lagi ada beberapa sektor lain yang harusnya juga di-Uber nih, di push ya. Contohnya kayak apa? Contoh misalnya begini, kendaraan untuk instansi pemerintah itu di roadmap itu disebutkan bahwa instansi pemerintah akan menggunakan kendaraan listrik. Tapi sampai hari ini kan kita belum lihat banyak yang menggunakan. Waktu itu kan baru kayak dipinjemin istilahnya. Ya, dan kesannya ya seremonial aja gitu. Iya. Nanti ada Hyundai sumbang berapa, Mitsubishi sumbang berapa. Malah kayaknya lebih banyak swasta ya yang pakai mobil listrik. Betul, akhirnya lebih banyak swasta gitu. Nah, tapi di sisi lain juga pemerintah saya lihat sudah cukup bagus nih
Misalnya memberikan insentif-insentif pajak, walaupun menurut saya masih kurang. Harusnya bukan hanya pajak barang mewah dan balik nama seperti di DKI ya 0%, tapi juga pajak impor mungkin diturunkan lagi dan komponen Khusus pajak. untuk elektrifikasi ya? Ya, Ya. gitu. Jadi ketimbang ngasih, menurut saya nih, ketimbang kasih 10% PPN BM ya, diskon gitu, 100% ya itu. Ya ini lebih penting menurut saya begitu. Dan Impact-nya lebih ini ya, ya, lebih buat meaningful bumi. ke jangka panjang. Betul, jangka panjang. Dan secara nggak langsung juga pemerintah harusnya bisa mendesak dan sedikit memaksa pabrikan untuk mulai jualan mobil listrik. Kalau dibiarin tanpa pengawasan, ya namanya orang dagang, dia dagang yang paling mudah dijual dong. Ya kebetulan saat ini yang paling gampang dijual ya mobil bensin. Iya, karena pasarnya juga udah kebentuk sejak puluhan tahun yang lalu. Iya, dan orang melihat ya pom bensin ada di mana-mana begitu. Nah, tapi kalau kemudian pelan-pelan diberi kuota, wah seperti Swedia misalnya. Iya. Ya, di kuota ini tahun sekian harus jual sekian. Swedia 2025 ya, kalau saya nggak salah sudah tidak lagi menjual mobil bensin. Mayoritas negara di Eropa kalau nggak salah Skandinavia udah begitu. sepakat ya. Udah sepakat. Nah, kita harusnya udah bisa lebih cepat lagi ke sana itu. Nah, jadi ada beberapa PR. Kita sudah on the right track, tapi PR-nya juga banyak. Nah, terus. Tapi kalau kita lihat kan udah ada nih yang mulai punya pabrik yang nantinya bakal produksi mobil listrik dan ada yang udah bangun pabrik khusus untuk bikin mobil listrik, baterainya, baterai mobil listrik. Tapi somehow juga ada pabrikan besar yang sampai sekarang tuh kayak masih nahan-nahan untuk shifting ke elektrifikasi, ke full elektrik. Ya makanya tadi saya bilang kalau kita serahkan kepada dunia usaha itu cari mudahnya. Iya. Dia kan cuannya dulu ya. Dia kan ingin menyelamatkan investasinya. Bagi industri pabrikan yang udah terlanjur investasi besar di teknologi yang bukan listrik lah saya bilangnya, entah hybrid, entah konvensional. Ya ini investasi belum balik, saya tiba-tiba harus pindah ke teknologi terbaru kan bagaimana gitu. Yang ini aja belum balik, saya harus keluarkan duit lagi gitu. Belum lagi ke supply chain-nya. Betul, segala macam. Supply chain ya, terus vendor-vendor lah ya, itu juga bengkel dan lain-lain. Benar. Makanya tidak bisa kita pindah dalam satu hari. Tapi kalau kita nggak bikin roadmap secara bertahap sekian persen seperti Eropa, kita nggak pindah-pindah. Susah juga untuk bergeraknya ya. Harus ada target gitu. Target sampai kapan kita benar-benar full ke mobil listrik dan kita konsisten dengan target yang kita tetapkan itu. Nah itu, dan salah satu yang PR terbesar saat ini adalah bagaimana membuat harga mobil listrik itu terjangkau oleh rata-rata orang. Karena kalau kita lihat harga-harga mobil listrik tuh sampai sekarang bisa dibilang ya masih di atas, agak jauh di atas jangkauan mayoritas konsumen ya. Betul, karena rata-rata masih di atas 500 juta. 600-700 iya, juta. Makanya yang full elektrik ya. Full elektrik. Kalau yang hybrid mungkin udah ada yang mulai lebih terjangkau sekarang ya. Betul. Nah makanya kalau misalnya konsumen tanpa pengetahuan tentang mobil listrik, yang tidak tahu manfaatnya dalam jangka pendek maupun jangka panjang, efisiensinya dan lain-lain, mungkin mereka akan berpikir praktis. Saya beli mobil 600-700 juta, ngapain? Tapi benefitnya apa? Mereka nggak tahu. Karena kebanyakan mobil listrik yang kita lihat di Gias hari ini juga kan ukurannya kecil-kecil. Orang-orang membandingkan, kalau 700 juta saya beli udah dapat SUV gede tuh yang gagah. Bandingin fiturnya segala macam. Yang bisa tetot-tetot di jalan itu. Nah, banyak fiturnya, lebih interior yang lebih mewah dan lain-lain gitu. Nah, tapi itu seperti booth kita Automedia Group sekarang di Gias. Justru peran kita sebagai media itu mengedukasi. Kita bikin masyarakat sama-sama tahu ya. Betul. Jadi edukasi mereka dulu, apa sih manfaatnya mobil listrik dan kenapa harus naik mobil listrik? Ya betul, memang sekarang lebih mahal sedikit, tapi dalam jangka panjang itu justru sangat hemat. Nah, iya itu. Gitu. Mungkin di depannya agak besar uangnya yang dikeluarkan, tapi dalam jangka panjang cost of ownership, biaya pemeliharaan itu sangat hemat dibandingkan dengan mobil konvensional. Bahkan sekarang aja kalaupun kita shifting ke mobil listrik itu udah, walaupun belinya udah mahal, tapi waktu kita pakai itu langsung kerasa jauh lebih ekonomis untuk
biaya energinya ya. Pasti. Seperti kita pernah coba kan waktu itu beberapa mobil listrik, untuk bayar uang kalau nggak salah sekitar 70-80 ribu, kita bisa pakai mobil sampai 300 km. Betul. Sementara kalau konvensional, mobil yang kira-kira jenis sama segmennya mirip, butuh berapa ratus ribu untuk beli bensinnya kan. Nah, dari beberapa literatur yang saya baca juga hasil testimoni pengguna, itu rata-rata itu setelah menggunakan mobil listrik mereka menghemat hingga 80% dari pengeluaran untuk bensin. Jadi kalau misalnya sebulan habis untuk bensin 1 juta misalnya, tapi pakai mobil listrik paling 200 ribu. Ya, jauh ini ya, jauh hemat ya. Nah, itu belum lagi dengan servis ya. Ya. Mobil listrik itu cukup dicek aja setahun sekali. Software paling kan. Iya. Sama pelumasnya juga dikit kan. Dia nggak ganti oli. Iya, komponennya jauh lebih sedikit juga. Komponennya hanya 1/4 jumlahnya daripada mobil konvensional. Gitu. Jadi paling-paling ganti ban. Ya, itu juga ban dalam paling nggak 5 tahun kan baru ganti. Iya, katakanlah 2-3 tahun ya. Nah, dan yang lebih penting lagi, banyak yang belum tahu juga. Mobil-mobil listrik yang dijual hari ini tuh garansinya juga lama-lama untuk baterainya. Jadi orang masih banyak takut pindah mobil listrik karena harga baterainya mahal. Mungkin iya, tapi orang mengira kalau ada baterai yang rusak harus ganti semuanya begitu satu. Ternyata enggak. Bisa per sel baterai kan. Gitu. Jadi enggak semahal yang dibayangkan. Dan itu kemungkinan rusaknya ada tapi sangat kecil. Apalagi pabrikan menggaransi sampai 160 ribu kilometer. 160 ribu kilometer. Ya. Dan bahkan ada yang sampai 250 ribu kan kalau nggak salah. Ada yang 250 ribu, ada yang 160 ribu. Dengan garansi sampai 8 tahun gitu. 8 tahun. Nah, jadi rata-rata mobil biasa tuh 5 tahun. Iya, itu juga yang premium yang berani begitu yang. Dan itu selama 5 tahun itu benar-benar gratis semuanya. Gratis. Gitu. Menarik. Nah, saya bukan ingin mempromosikan itu tadi, tapi saya melihat ada beberapa pabrikan itu yang serius. Artinya mereka benar-benar bersungguh-sungguh kepengen mengedukasi dan mengajak orang untuk pindah ke mobil listrik gitu. Nah, ini yang kita harus support dari sisi media, memberi edukasi, dan pemerintah kita harapkan mensupport dari fasilitas penunjang ya. Seperti infrastruktur tadi, juga perangkat-perangkat perpajakan yang memudahkan. Apalagi baru-baru ini kan udah ada diberlakukan skema pajak baru yang berdasarkan emisi CO2. Ya, betul. Itu juga benar-benar ini sih impactful ke mobil hybrid sama mobil listrik ya. Betul. Kecuali mungkin yang premiumnya. Karena di satu sisi emisinya iya, tapi kalau impor CBU, nah itu memang udah mahal dari awalnya pajaknya. Makanya kita sambut dengan gembira kalau ada pabrikan yang mau membuat mobil listrik completely knockdown di Indonesia. Gitu. Minimal CKD ya. CKD gitu. Tapi kalau Bang Hal ini, sekarang ada duit dengan pilihan yang ada sekarang, kalau misalnya kayak dipaksa istri deh, suruh beli mobil antara hybrid atau listrik, bakal milih yang kayak gimana? Ya, kalau untuk fungsi harian, untuk alat transportasi sehari-hari, kalau saya sih langsung beli listrik. Nggak langsung beli? Langsung beli yang listrik. Nggak ke hybrid dulu atau apa, enggak. Langsung beli listrik. Kenapa? Gini, saya toh udah punya mobil yang lain kan. Tapi kalau untuk mobil utamanya, saya berpikir 2 kali itu. Belum ya? Belum. Tapi kalau saya udah punya mobil yang lain, 1 atau 2 gitu. Mobil ketiga nggak apa-apa, saya pakai hari-hari. Cuma kemarin ada juga yang unik. Ketika datang ke boothauto.com, pasangan suami istri dan 1 anak ngobrol dengan saya, habis mendapatkan penjelasan dari saya. Mereka ingin menjual 3 mobilnya. Untuk diganti mobil listrik? Untuk diganti 1 mobil listrik. Wow. Karena alasannya apa? Saya hanya perlu 1 mobil sebetulnya yang bebas ganjil genap. itu juga menarik. Mungkin mereka 3 mobil itu platnya genap semua atau ganjil semua. Lucunya dia bilang saya genap semua gitu. Jadi percuma juga punya 3 mobil, nggak bisa gitu. Nah, mending saya jual, saya beli jadiin 1 untuk mobil listrik. Nggak pusing ya jadinya. Nggak pusing ganjil genap kan memang
bebas melaju pada saat ganjil genap gitu. Benefitnya mobil listrik ya salah Kalaupun saya satunya. besok beli mobil listrik, mungkin gara-gara itu juga gitu. Jadi saya nggak pusing dengan ini, lihat platnya ini genap Iya. apa ganjil Ya, gitu. berangkat tinggal berangkat aja. Iya, walaupun mesin mobil konvensional tetap ada karena itu passion ya, hobi ya. Gitu. Masih suka ya. Emang senang gitu. Tapi kalau ngelihat perkembangan mobil listrik yang benar-benar masif belakangan ini, secara pribadi kepercayaannya gimana sih untuk mobil combustion engine? Apakah akan 100% hilang atau masih akan bertahan? Pasti akan bertahan. Jangka panjang. Ya pasti. Cuma kan ini ya namanya teknologi kan terus berkembang. Teknologi yang hari ini pasti akan digantikan oleh teknologi baru. Bisa nanti malam, bisa besok, bisa lusa tahun depan. Teknologi itu nggak pernah berhenti. Saya nggak tahu kapan, tapi satu saat mobil-mobil yang bermesin bensin atau diesel itu udah nggak akan ada lagi di masa depan. Untuk diproduksi? Untuk diproduksi. Masalahnya kapan gitu. Makin lama makin menderita ini bumi. Karena emisinya gitu. Tapi kan bisa dibilang akan lebih banyak atau mayoritas orang pakai mobil listrik. Tapi di satu sisi walaupun masih ada tapi kan udah minim banget mobil dengan emisi CO2-nya. Pada akhirnya nanti mungkin akan jadi lebih ke segmented. Oke. Ketika semua orang beralih ke listrik, mobil internal combustion engine ini jadi kayak mobil hobi. Mungkin kayak masih ada pabrikannya di Nile tuh kayak pabrikan supercar. Ada. Mereka bakal masih produksi pasti gitu ada. ya. Pasti ada akan produksi. Tapi sampai kapan? Nah itu dia pertanyaannya. Berganti generasi itu pasti berbeda lagi orientasinya gitu. Anak saya aja sekarang kalau saya tanya kamu mau pakai mobil apa, dia pengen mobil listrik. Udah pengen mobil listrik. Mobil listrik. Dia udah nggak kepengen lagi. Anak-anak sekarang lebih sadar lingkungan ya. Oke. Nah, jadi setelah generasi kemudian anaknya dia, cucunya saya mungkin akan ngikutin juga. Justru melihat mobil-mobil yang kita pakai hari ini itu seperti ini apa sih? Barang antik ya? Barang antik, purba banget. Mungkin seperti mereka melihat pesawat telepon di rumah yang masih diputar. Iya masih diputar, bunyinya masih kering. Ya, krek. Mungkin seperti itu. Gitu. Lihat phone booth, box telepon gitu, mungkin bingung. Kan mereka bingung kan, karena mereka lahir handphone udah tipis. Iya. Mereka bahkan nggak pernah tahu yang Nokia pisang. Pegang iya. Gitu. Nah, jadi generasi itu nanti yang akan membuat beralih gitu. Ayo. Jadi walaupun emang bakal masif banget porsi pasarnya, kemungkinan masih akan ada pabrikan yang bikin mesin pembakaran konvensional ya. Pasti ya. Terus idealnya nih untuk jangka pendek harusnya kayak gimana khususnya di Indonesia untuk perkembangan industri EV atau ya penyebaran populasi mobil-mobil elektrifikasi. Ya, apakah dipaksakan di mobil ke end user atau lebih ke transportasi umum? Nah, salah satu faktor penting yang kita lihat di China itu sebenarnya memberi sampel ya, contoh supaya orang beralih ke mobil listrik itu melalui transportasi publik. Jadi kayak bus kota gitu ya. Itu semua di Beijing itu di kota-kota besarnya udah pakai elektrik ya? Elektrik. Full elektrik malah bukan ya? Iya, full elektrik. Hybrid lagi? Bukan hybrid. Nah, Singapura aja udah. Iya benar. Nah, itu bisa menjadi faktor pendorong orang makin cepat bermigrasi ke mobil listrik. Nah, tapi lagi-lagi ada hal lain, misalnya harga. Nah, itu dia. Nah, harga kan masih kendala ini dengan harga 700 juta. Sementara segmen terbesar mobil di Indonesia itu harganya 250 sampai 300 juta. Ya, 400 juta lah. 200 sampai 400 juta. Jadi masih di luar segmen utama. Akhirnya yang hari ini beli mobil listrik itu adalah hanya orang-orang kaya yang menjadi mobil ketiga atau keempatnya gitu. Mobil hobi juga mobil jadi hobi bukan atau, mobil utama. Bukan mobil hari-harinya gitu. Sementara di kelas menengah yang katakan entry level itu melihat mobil listrik masih kemahalan. Kemampuan mereka masih harga di 250 atau 200 sampai 400 gitu. Nah,
PR-nya bagaimana menurunkan itu. Nah, skala ekonominya ya. ya, saya berpikir kemarin itu kan ada, saya baca di koran Pak Jokowi meresmikan pembangunan pabrik baterai. Pabrik baterai ya. Itu sebenarnya kabar yang sangat baik, yang gembira lah ya kita kalau bisa pabrik baterai di sini. Artinya kita juga bisa dong harusnya membuat baterai. Saya nggak bilang lebih murah menurunkan harga, nggak. Tapi fakta hari ini baterai itu kan menjadi sangat mahal komponennya. 45-50% dari harga mobil itu harga baterainya. Kenapa? Karena baterainya besar sekali dan jarak tempuhnya juga lumayan, 400 kilo, 380 sampai 400 kilo. Nah, logika saya, kalau kita bikin baterai yang lebih kecil dengan jarak tempuh yang lebih pendek untuk komuter harian, mungkin mobilnya bisa lebih terjangkau lagi harganya. Harusnya mobilnya bisa lebih murah harganya. Mungkin city car bukan yang bentuk sedan atau hatchback yang medium gitu ya bentuknya. Iya, jadi yang orang pakai rumah kantor, ngantar anak sekolah hari-hari aja. Jadi nanti supaya orang juga akan terbentuk habitnya seperti memperlakukan handphone. Benar. Ya, kalau kita berangkat ke kantor, ini cukup nggak nih baterai? Kalau nggak, saya bawa charger. Nah, mobil juga kan begitu nantinya kalau pakai listrik. Kalau ini sisanya tinggal 40 kilo. Kalau saya cuma ngantar anak ke sekolah, pulang pergi cuma 10 kilo atau 15 kilo, masih bisa gitu. Nah, kenapa harus bikin yang 400 kilo jaraknya? Bikin dulu yang kecil-kecil, yang jarak, yang orang bisa charge setiap 2 hari, 3 hari. Seperti handphone lah misalnya gitu. Itu harapan saya supaya bisa lebih turun gitu. Jadi nanti industrinya udah kebentuk, terus behavior usernya juga bisa ikut kebentuk juga ya. Nah, siapa tahu ke depan nanti truk-truk besar itu juga pakai baterai. Jadi Jakarta, Surabaya. Nah, benar. Ya. Tapi itu harus didukung juga sama infrastrukturnya, mungkin di charging station. Di jalur antar kotanya. Betul. Nah, sekarang itu saya lihat hampir setiap kota besar ada charging station. Kota besar ya? Ya, kota besar ya. Bahkan sampai di Sumatera itu ada. Tapi kayak di Lampung masih 1, 2. Jadi belum banyak. Tapi itu saya kira soal supply dan demand ya. Ya, benar. Kalau populasi mobil listrik banyak. Sejauh ini kan masih di kota-kota besar aja kayak Surabaya dan ibu kota provinsi yang lain. Tapi kayaknya masih terpusat di Pulau Jawa ya. Betul. Konsentrasi masih di Jawa dan Sumatera. Kita lihat seperti Pertamina Dex lah. Berapa tahun yang lalu susah banget dapatnya. Tapi begitu makin ke sini kan makin banyak. Di mana-mana Pertamina Dex itu ada. Karena makin banyak mobil diesel juga yang mensyaratkan penggunaan setan setinggi Pertamina Dex gitu. Itu juga terkait sama emisi kan ujung-ujungnya. Ya, emisi juga gitu. Nah, itu hukum supply dan demand saya kira. Jadi kayak telur sama ayam, mana yang duluan gitu. Tapi manapun yang duluan tetap harus dimulai gitu. Harus ada yang mulai sih kuncinya ya. Iya, Wahyu. Oke, itu dia diskusi kita kolonial versus milenial untuk mobil listrik. Dan kebetulan kita juga ada lagi di Gias 2021. Oh ya, kalau yang lagi berkunjung ke Gias 2021 jangan lupa untuk mampir ke Hall 6 di booth 6A. Itu ada boothnya Auto Group, judulnya Hilo Electric. Jadi di situ kami tim Auto Group dari auto.com, carvagaza.com dan sigwheels.co.id akan berbagi informasi dan pokoknya sharing pengetahuan lah soal mobil-mobil elektrifikasi, entah itu hybrid atau bahkan full electric. Nggak cuma informasi, kita juga ada displaynya beberapa mobil dan itu dari jenis-jenis elektrifikasi yang berbeda. Jadi bisa belajar langsung, bisa lihat langsung, bahkan bisa test drive langsung. Kalau bingung juga akan ada tim-tim expert dari Auto Media Group yang bakal bantu jelasin. Jadi pastiin jangan lupa untuk mampir ke booth Hilo Electric di Hall 6, booth 6A, posisinya itu di sebelahnya Hyundai dan Mitsubishi Fuso. Alright, terima kasih udah saksikan Kolonial versus Millennial di Carvaganza. Terima kasih udah nonton ini. Kalau suka klik like and share. Kalau ada yang disampaikan atau ditanyakan langsung tulis di kolom komen. Dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe ke channel Carvaganza. Main-main juga ke channel The Official Auto, website carvaganza.com, auto.com, dan sigwheels.co.id. Terima kasih, sampai jumpa di konten Carvaganza selanjutnya, and let's talk about cars.